Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yunun Khadijah. Buat yang belum tahu, saya merupakan mahasiswa PPAK Universitas Trisakti nih. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas terkait strategi pendanaan perusahaan. Kira-kira bagaimana ya teman-teman cara perusahaan untuk melakukan strategi pendanaan? Ada yang udah pernah tahu? Nah, kalau belum pernah tahu, yuk mari kita bahas. Sebelumnya, perlu menjadi catatan ya teman-teman, video ini dibuat hanya untuk memenuhi tugas kuliah saja, bukan untuk memberi rekomendasi atau saran kepada teman-teman terkait pengambilan keputusan atau pengelolaan keuangan ya. Nah, teman-teman, tentunya penting ya bagi CEO untuk mempertimbangkan penambahan aset bagi perusahaan. Gimana nih caranya? Nah, ada dua cara nih teman-teman. Pertama, menambah modal, ataupun yang kedua itu ada menambah hutang. Namun, sebelumnya harus dilakukan analisa nih teman-teman terkait rasio financial leverage-nya, seperti debt to asset ratio atau debt to equity rasionya. Kalau misalnya debt to asset ratio itu di atas 70%, artinya komponen hutang terhadap modal itu 70%. Jadi, tidak disarankan untuk menambah hutang nih teman-teman, melainkan harus menambahkan modal. Namun, bagaimana nih kalau misalnya perusahaan itu nggak cukup modalnya? Nah, ada caranya nih teman-teman. Salah satunya yaitu melakukan IPO atau menampilkan saham baru, bukan saham existing ya teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana sih proses IPO itu? Teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar IPO itu apa? Tentunya untuk melakukan IPO itu ada beberapa syaratnya ya teman-teman. Nah, untuk syaratnya akan saya tampilkan di sebelah sini. Oke, jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan untuk melakukan IPO nih teman-teman. Di antaranya persyaratannya itu dibagi menjadi 3 kriteria papan. Yang pertama itu ada papan utama, yang kedua itu ada papan pengembangan, yang ketiga itu ada papan akselerasi. Nah, di dalam ketiga papan tersebut ada 3 kriteria utamanya nih teman-teman secara umum. Di mana yang pertama itu ada kriteria good corporate governance, yang kedua itu ada akuntansi dan keuangan, yang ketiga itu ada struktur permodalan. Di dalam setiap kriteria utama tadi itu terbagi lagi menjadi beberapa kriteria-kriteria, diantaranya adalah badan hukum, komisaris independen, komite audit dan unit audit internal, sekretaris perusahaan, masa operasional, audit laporan keuangan, persyaratan keuangan, jumlah saham free float setelah penawaran umum, pemegang saham, dan harga saham perdana. Pada masing-masing papan utama, papan pengembang dan papan akselerasi ini memiliki kriteria-kriteria lagi nih teman-teman. Seperti halnya pada papan utama itu di dalamnya untuk akuntansi dan keuangan, khususnya untuk audit laporan keuangan itu minimal 3 tahun. Itu memperoleh 2 tahun opini wajar tanpa modifikasi. Dan juga di sini untuk yang papan utama itu ada memiliki harga saham perdananya itu lebih dari Rp100 dengan minimal 300 juta saham untuk saham free float setelah penawaran umum. Ketika perusahaan telah memenuhi syarat tersebut, barulah perusahaan itu dapat melakukan proses IPO. Di antaranya yang pertama, penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Kemudian yang kedua, penyampaian pemohonan pencatatan saham ke BEI dan penitipan kolektif ke KSEI. Kemudian yang ketiga ada penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Kemudian yang keempat ada penawaran umum saham kepada pabrik. Dan yang kelima ada pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di BEI. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat ke prospektus salah satu perusahaan nih teman-teman yang melakukan IPO. Nama perusahaannya yaitu PT Aman Mineral International Tbk. Pada prospektus PT Aman ini, pada saat book building terlihat jadwal sementaranya nih teman-teman, yaitu masa penawarannya tanggal 31 Mei sampai 16 Juni 2023. Artinya bahwa dia tanggal book buildingnya itu dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 16 Juni 2023. Perkiraan tanggal efektifnya tanggal 26 Juni 2023. Perkiraan masa penawaran umum perdana saham tanggal 28 Juni sampai 3 Juli 2023.
2023. Artinya, emiten diberikan kesempatan oleh OJK untuk melakukan penawaran umum. Bedanya dengan book building, ketika penawaran umum itu harganya sudah pasti nih teman-teman. Sedangkan ketika masa book building itu masih range harganya atau belum pasti. Adapun range harga yang ditawarkan kepada masyarakat itu berkisar dari nilai 1.650 sampai dengan 1.775 rupiah. Nah, inilah yang disebut dengan book building nih teman-teman. Dalam pembentukan harga sahamnya yang ditawarkan kepada masyarakat itu sebesar 10%, yaitu 7,2 miliar lembar saham. Apabila kita tinjau berdasarkan papan syarat IPO tadi, PT Aman Mineral International Tbk atau bisa kita sebut dengan inisial AMMN ini masuk dalam papan utama ya teman-teman, karena memiliki jumlah saham lebih dari 300 juta saham dengan harga saham yang ditawarkan lebih dari 100 rupiah, sehingga AMMN ini masuk dalam kriteria tempat utama nih teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, ketika perusahaan telah memutuskan untuk melakukan IPO, tentunya perusahaan telah memiliki rencana nih teman-teman atas penggunaan dana dari hasil IPO tersebut. Tidak terkecuali AMMN ini juga nih, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham oleh perseroan setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, rencananya akan dibuat untuk beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, sekitar 1.786.128 juta akan digunakan untuk menyetorkan modal kepada AMIN melalui pengambilan bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek shelter di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, sekitar 3.048 miliar akan digunakan untuk perseroan untuk melunasi hutang kepada AMNT. Yang ketiga, sisa dananya akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambilan bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator dan proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap di AMNT. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, secara umum terdapat juga keuntungan dari melakukan IPO ini. Di antaranya yang pertama, membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan image perusahaan. Yang keempat, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Yang kelima, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dan yang keenam, tentunya insentif. Oke teman-teman, sampai di sini ya penjelasan saya terkait strategi pendanaan perusahaan, khususnya IPO. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk pembelajaran teman-teman. Terima kasih and see you on the next time. Bye-bye.